setting komputer dulu. Oke. Merkuri, Merkuri. 801 823. PowerPoint. Oke. Semoga sudah terlihat ya ini eh, slideshow-nya. Jadi kita malam ini akan membahas Merkuri ya sebagai salah satu bentuk B3 ya yang eh, eh, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya dalam beberapa peralatan ya dan juga dalam eh, bahan ya. Jadi merkuri itu salah satu zat beracun yang bisa ditemukan secara alami di lingkungan ya, baik di udara, air maupun tanah. Jadi alami ya seperti mineral logam lainnya ya, emas, perak, nikel, tembaga, seng, timbal, hmm, krom, semua ada di lingkungan, yang ada di alam, terbentuk secara alami gitu. Nah, di sini disebutkan ya, keterdapatannya di udara. Ya. Nanti dijelaskan di slide berikutnya, di air maupun di tanah. Gitu. Nah, keterdapatannya di udara ini juga terkait dengan selain disebabkan oleh faktor alam atau geogenik ya bersumber dari kegiatan alam juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia ya. Ant- Antropo itu manusia, gen itu asal usul lah ya genetis ya seperti itu. Bahasa atau kata lainnya genik. Jadi antropogenik berasal dari aktivitas manusia seperti penambangan, pembakaran batu bara dan industri kimia ya yang telah meningkatkan konsentrasi merkuri di alam ya, terutama di lautan. Nah, kenapa di lautan? Ya karena semua bermuara di lautan ya. Jadi secara umum demikian ya, semua termasuk merkuri di udara ketika dia turun ke bumi, terbawa oleh aliran air, pada akhirnya akan bermuara di lautan. Gitu. Nah, ini penting terkait dengan merkuri di lautan ya karena eh, bisa apa mengkontaminasi
biota perairan laut yang kemudian juga masuk ke rantai makanan ya pada ikan yang kemudian juga dikonsumsi oleh manusia. Ya. Nah, eh, mudah-mudahan semua pernah pernah mendengar ya mengenai kasus di Minamata, Jepang ya, gitu. Nah, itu salah satunya contoh bagaimana eh, merkuri masuk ke dalam rantai makanan ya, yang kemudian dikonsumsi juga oleh manusia ya, ikan-ikan yang terpapar tersebut gitu. Oke. Jadi di di alam ya ada beberapa bentuk merkuri ya. Ada merkuri elemental ya. Merkuri yang biasanya ditemukan dalam termometer dan beberapa perangkat elektronik ya. Termometer yang zaman dulu ya, yang masih menggunakan merkuri, sekarang sekarang kan banyak yang digital. Atau tensimeter itu yang warnanya abu-abu yang kalau di apa dipompa itu dia naik ke atas gitu. Nah, itu merkuri ya, gitu. Kenapa dipakai merkuri ya dalam termometer atau dalam apa peralatan rumah sakit lainnya, kesehatan lainnya ya. Kalau untuk termometer salah satunya karena apa eh, pemuaiannya ya. Jadi dia kalau panas dia mudah memuai sehingga bisa menunjukkan ukuran atau dijadikan skala lah kira-kira ya. Nah, hanya dalam beberapa tahun terakhir eh, merkuri pada peralatan kesehatan menjadi salah satu target untuk dihilangkan dan dikurangi. Gitu. Yang kedua, merkuri anorganik yang berasal dari proses industri dan dapat ditemukan dalam produk-produk tertentu seperti cat dan baterai. Ya. Nah, apa peranannya merkuri dalam cat dan baterai? Ya, sehingga harus ditambahkan ya eh, tentu ada ya ininya. Mungkin untuk saya kurang memahami juga aspek ini. Ya. Komposisi dan sebagainya, berapa besar atau berapa eh, ppm kandungannya begitu. Nah, yang jelas kalau dalam iklan-iklan chat sekarang kan juga sering ya disebutkan bebas merkuri atau bebas bahan berbahaya yang lainnya gitu. Bisa jadi merkuri sebagai pengawet dari warna gitu ya. Kemudian merkuri organik, metil merkuri. Nah, ini yang paling berbahaya bagi manusia ya. Ketika merkuri masuk ke dalam air dan tanah dan diubah oleh bakteri. Metil merkuri inilah yang terakumulasi dalam jaringan ikan dan makanan laut. Ya, ini yang apa berbahaya yang kemudian bisa masuk dalam rantai makanan gitu. Jadi selain logam makro ya, logam yang jumlahnya banyak di kerak bumi ya, seperti besi, mangan ya, itu jumlahnya yang relatif banyak ya. Ada logam mikro ya, di sini ada barium, nikel, seng, tembaga, eh, timbal ya, plumbum, uranium, eh, Sn, stanum, timah putih, kadmium, merkuri, ya, perak dan emas. Ya, ini kan per kilogram 4 juta.
Nah, ini apa? Sangat kecil jumlahnya, namun banyak ya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk khususnya untuk kebutuhan peralatan elektronik gitu ya. Nah, termasuk di sini merkuri ya, ada di jumlahnya yang sangat kecil juga. Nah, namun demikian penggunaan merkuri ini juga masih kuat ya atau masih banyak ya di eh, hampir seluruh dunia nih. Ya, di Amerika Utara banyak digunakan untuk industri ya. Ini eh mana sebentar. Ya, di Amerika Utara banyak digunakan untuk industri, di Asia Timur dan Asia Tenggara ini banyak untuk vinyl klorid monomer ya untuk industri bahan dasar juga ya. Nah, hanya di sini ada yang warna kuning yang cukup tinggi di sini, artisanal and small scale gold mining ya. Jadi banyak eh, tambang ya berskala kecil, tambang emas skala kecil disingkat PESK gitu ya. Ada E-nya ya, PESK ya. Pertambangan emas skala kecil. Eh, Dulu disebutnya peti ya, penambangan emas tanpa izin gitu. Nah, sekarang banyak disebutnya PESK menggunakan merkuri ya untuk mengekstrak emas ya. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, itu sering saya nonton di media sosial itu rekaman video penambang penambang masyarakat ya yang masuk-masuk ke hutan yang bawa eksavator, terus eksavator tuh di atasnya drum-drum bahan bakar ya solar masuk ke dalam hutan untuk mencari emas ya dan dibuatkan liputannya lah kira-kira seperti itu ya. Model-model seperti itulah yang banyak menggunakan merkuri untuk mengekstrak si emasnya dari batuan dengan cara yang cepat gitu. Ya. Kemudian di negara lain juga ada ya di Afrika juga masih banyak ya digunakan dan Amerika Selatan ya. Jadi banyak negara-negara berkembang lah istilahnya yang masih menggunakan merkuri ya. Masih banyak penambang emas skala kecil dan banyak menggunakan merkuri. Termasuk di Indonesia, di Southeast Asia nih baterai ternyata nih abu-abu gitu. Cukup tinggi. Nah, karena ada permintaan, ada kebutuhan tentu akan ada juga produksinya gitu ya. Nah, nanti kita lihat di peta berikutnya mengenai produksi. Ini grafik tahun 2017 lah ya. Udah cukup lama tapi saya kira masih relevan ya di mana Dia sampai eh, terus jalan. di mana salah satu sumber emisi merkuri ke udara itu berasal dari pertambangan tadi ya, pertambangan emas skala kecil gitu. Karena dalam prosesnya ada proses apa pembakaran ya, yang kemudian merkurinya menjadi mudah menguap ke udara. Kemudian pembakaran batu bara ya,
karena dalam batu bara juga terkandung terkandung merkuri, ya, yang kemudian bisa lepas ke udara. Kemudian non-ferrous metal, semen production, ya, dari produksi semen, dari batu gamping, consumer product, dan sebagainya. Jadi dua sumber ini yang apa menjadi perhatian penting, ya, karena kaitannya dengan eh, terutama di Indonesia juga, ya, kaitannya juga dengan kesehatan masyarakat begitu. Ini contoh estimate yang rilisnya dari ASGM, Artisanal and Small Gold Mining, ya, tadi PSK itu disingkatnya di kalau bahasa Inggrisnya ASGM, ya, Artisanal and Small Scale Gold Mining, ya. Dan di Indonesia ini masih dianggap cukup tinggi, ya, karena penggunaannya itu tadi, ya, mercury use per year dalam dalam tonase, ya, per tahun, ya, cukup cukup besar, nah, sangat besar di sini. Nah, itulah penting eh, untuk memahami merkuri. Nah, tadi disebutkan juga, ya, pembakaran batu bara, penambangan emas, industri kimia, gitu, ya, dan berkumpul di laut, gitu. Kalau digambarkan secara konseptual, kira-kira seperti ini, ya, ilustrasinya. Nah, tadi yang disebut dengan sumber alami itu dari letusan gunung api, gitu, ya. From anthropogenic source juga, ya, bisa dari emisi pabrik, ya, ke udara, kemudian dia Gua nganterin lo kemana, Bang? kemudian turun ke bumi, ya, melalui hujan, masuk ke sungai, ya, berkumpullah di lautan, ya. Bisa juga ada yang turun langsung di laut. Jadi ini siklus hidrologi secara umum, namun di dalamnya terkandung eh, merkuri, ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi dari hujan yang turun, kemudian terbawalah merkuri yang kemudian berakumulasi di laut, kemudian terjadi di sini siklus, ya, yang kita kemudian harus hati-hati, ya. Sebenarnya siklus ini tidak hanya berlaku untuk merkuri, tapi juga untuk logam-logam lainnya yang teremisikan ke udara, ya. Dampak merkuri pada kesehatan kita, ya. Nah, ini kalau dihubung-hubungkan lah, ya. Cuman ini bahasanya bahasa kesehatan semua, ya. Saya juga tidak memahami secara mendalam, ya. Yang jelas ada terjadi keracunan, ya. Kemudian di sini ada hepatitis, dermatitis, ya, dan sebagainya, ya. Jadi dampaknya jangka panjang, ya, setelah 5, 10, 15 sampai atau 20 tahun. Jadi ini yang apa kronis, ya, dampaknya jangka panjang, gitu. Dimulai dengan gejala yang ringan dan tidak signifikan, ya, dan sangat tergantung juga dengan daya tahan tubuh kita, gitu, ya, dan juga dosis yang masuk, gitu. Nah,
mungkin saya pernah sampaikan ya, bahwa terjadi bioakumulasi dan juga ada biomagnifikasi ya. Jadi kalau akumulasi dia berkumpul terus dalam satu jaringan tubuh ya, pada makhluk hidup meningkat terus karena adanya konsumsi atau paparan logam berat eh, atau apa merkuri tersebut gitu. Nah, ketika tubuh makhluk hidup itu apa dimakan ya, artinya pindah ke, biasanya kan yang memakan adalah hewan yang lebih tinggi ya. Misalnya dari ikan kecil berkumpul, kemudian beberapa ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Nah, itu disebut biomagnifikasi ya. Semakin meningkat kadarnya pada makhluk hidup yang lebih tinggi statusnya dalam rantai makanan gitu ya. Jadi nambah-nambah lagi gitu. Ya. Ada ikan kecil mengandung merkuri, misalnya 10, ikannya ada 10, ikan kecil 10 itu dimakan oleh satu ikan besar, maka berkumpullah 10 ikan dengan masing-masing kandungan 10 merkuri. Jadi ada 100 di situ ya. Itu yang disebut dengan magnifikasi ya. Makin memperbesar lagi gitu. Nah, sampailah pada akhirnya di, bisa dimakan oleh manusia ya, yang kemudian bisa menimbulkan penyakit. Gitu. Nah, oleh karena itu, eh, saya lupa, saya udah menyampaikan belum ya mengenai Minamata. Tapi intinya yang terjadi di Minamata itu adalah kondisi dari petrokemikal ya, perusahaan pabrik kimia ya, yang membuang metilmerkurinya ke laut, kemudian terjadi bioakumulasi, biomagnifikasi dalam tubuh ikan. eh, Ikannya dikonsumsi oleh manusia ya. Apalagi kita tahu, kita kenal Jepang dengan konsumsi ikan yang tinggi ya. Ada juga ikan yang dimakan oleh kucing ya. Sehingga fenomena awal yang muncul sebenarnya adalah ada kucing menari ya. Istilahnya itu kucing menari, bahasa Jepangnya saya lupa tuh. Gitu. Bukan menari padahal sebenarnya dia keracunan. Nah, setelah itu kemudian muncul juga gejala pada manusia ya, sehingga efeknya sampai pada genetis ya. Sampai turun-temurun masih terdapat sisa pengaruh dari metil merkuri yang berasal dari pabrik masuk ke laut, masuk ke ikan dan disantap oleh manusia gitu. Nah, belajar dari situ kemudian UN membuat suatu semacam konvensi atau kesepakatan ya antar negara, ada 123 negara ya. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri ya, dan senyawa merkuri antropogenik yang disengaja ya. Karena kita tidak bisa mencegah yang geogenik yang berasal dari alam ya, letusan gunung misalnya seperti itu ya. Nah, kalau yang disengaja ini yang kemudian harus diantisipasi bersama oleh semua negara. Ya, break dulu, di tempat saya sedang azan Isya, nanti kita lanjutkan setelahnya. Dengan mandat adalah pembatasan, pengendalian, dan penghapusan penggunaan merkuri. Ya.
meliputi sumber pasokan, perdagangan, produk-produk mengandung merkuri, proses produksi yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri, pertambangan emas skala kecil, emisi dan lepasan limbah merkuri dan lahan terkontaminasi, serta aspek kesehatan. Ya, jadi Minamata tahun 1950 ya, terjadi artinya beberapa tahun sebelumnya ya praktek pelepasan merkuri ke lingkungan dilakukan ya. Kemudian di tahun 2009 ya ini mulai dibahas mengenai eh, apa konvensi tadi ya. Kemudian Indonesia tahun 2013 menandatangani konvensi Minamata dan selanjutnya mengeluarkan rencana aksi nasional ya RAN pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri. Kemudian ada Perpres tahun 2019 tentang RAN ya, Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Ya, jadi lebih fokus pada pengurangan dan penghapusan. Nah, ini peraturan Presiden tahun 2019 ya, jadi ada dua aspek pengurangan dan penghapusan ya. Pengurangan dari sektor manufaktur dan energi, penghapusan dari penambangan emas skala kecil dan juga dari kesehatan ya. Nah, ini yang menjadi komitmen Indonesia untuk menangani merkuri ya. Apalagi tadi diinfokan ya di awal bahwa penggunaan merkuri masih sangat masif di sektor pertambangan emas skala kecil ya. Bentar. Ya, baik saya lanjutkan ya. Jadi tujuannya utamanya ini ya, jangan sampai kita mewariskan ya generasi yang lemah dan fisik lemah baik secara fisik dan intelektual ya gara-gara adanya eh, penanganan merkuri yang tidak baik gitu ya. Nah, ini yang juga harus apa diperhatikan bukan hanya dari merkuri ya, tapi juga dari sumber-sumber lain juga yang kita tidak bisa melihatnya ya, apalagi kalau sudah berada di udara gitu. Nah, terkait dengan tadi yang apa penghapusan di tambang emas ya. Jadi ada satu proyek yang digagas oleh UNDP
namanya Gold Ismia, yaitu proyek untuk mengganti, ya. Kalau dalam konteks ini adalah mengganti merkuri dengan bahan lain yang lebih eh, dianggap lebih tidak berbahaya pada lingkungan, gitu ya. Jadi mereka menargetkan eh, apa penggunaan, ya, bahan lain, ya, selain merkuri, sehingga eh, harapannya secara tonase, ya, 15 ton merkuri dihindari melalui pengenalan base environmental processing dan base available teknologi, ya, dan praktik penambangan massal kecil yang ramah lingkungan, gitu ya. Kemudian ada juga apa target untuk pinjaman untuk peralatan proses bebas merkuri, ya, atau investasi untuk menggunakan bahan yang lain, gitu. Karena tentu biasanya kalau eh, sama kalau misalnya kita pemerintah ingin menghapus apa pengemis di jalan, pasti akan ditanya, terus saya harus bagaimana, gitu ya. Suruh jualan tentu perlu modal. Akhirnya ya diberi modal, diberi pelatihan dan sebagainya, gitu. Nah, ini juga sama program ini bukan hanya melarang-larang, tapi juga memberikan solusinya, gitu ya. Nah, tadi disebutkan juga apa bahayanya merkuri, ya, ini, ya, pada mental, fisik, ya, terutama juga pada anak-anak, dan masuk ke dalam rantai makanan. Nah, merkuri tadi, ya, 60% dilepaskan ke udara, nah 20% ke tanah, 20% ke air, ya. Jadi ketika dilepaskan ke udara, tentu daya jelajahnya lebih luas, gitu ya. Lebih luas, sehingga ini yang perlu menjadi perhatian sangat intens, ya, gitu. Nah, ini dijelaskan kembali, ya, dampak kesehatan akibat emisi dan lepasan merkuri dari pertambangan emas, dampaknya pada kesehatan, ya, ada gangguan motorik, ya, tremor, ya, karena ada sistem saraf yang terganggu. Kemudian pada ibu ibu hamil terpapar merkuri dapat melahirkan anak dengan IQ yang rendah, gangguan saraf, pencernaan, kekebalan tubuh, ginjal, paru-paru, iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan, ya. Nah, ini rantai contoh rantai lain, ya, yang menunjukkan senyawa-senyawa kimia yang apa berubah, ya, sesuai dengan kondisi alamnya dan juga reaksi dengan kondisi lingkungan, ya. Ada reaksi fotokimia, juga ada reaksi mikrobial dan sebagainya, sampai pada akhirnya masuk ke dalam tubuh, ya, ikan contohnya, gitu. Oke, oke. Nah, itu merkuri yang di apa tambang, ya, salah satunya dari tambang. Kemudian ada merkuri yang digunakan dalam kosmetik. Nah, ini yang harus hati-hati, ya, terutama untuk yang suka menggunakan kosmetik. Jadi ada aturannya, dan
Ya, konon kabarnya merkuri itu bisa membantu untuk memutihkan ya, kalau nggak salah ya gitu. Nah, jadi ada aturan dari BPOM 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik ya. Jadi tidak diizinkan ya, tidak diizinkan digunakan ya dalam kosmetik. Kalaupun ada pencemaran ya secara tidak sengaja ini tidak lebih dari 1 miligram per kilogram gitu ya. Cemaran ya artinya tidak sengaja gitu. Kemudian dalam obat juga ya tidak boleh mengandung merkuri dan statistik sampai tahun 2020 Juni ya. Saya sedang mencari lagi tapi munculnya data mentah ya jadi agak kesulitan untuk diolah juga. Jadi cukup banyak barang impor yang mengandung merkuri ya dalam kosmetik. Ini yang harus hati-hati karena eh, pajanan merkuri ke dalam tubuh salah satunya adalah melalui kulit ya. Artinya dengan menggunakan kosmetik yang langsung nempel di kulit tentu bisa langsung masuk ya ke dalam tubuh gitu. Dan dia bisa eh, apa dalam bentuk whitening, night cream, day cream ya, ya semacam inilah krim-keriman begini ya. Hati-hati, efeknya juga ya sudah banyak lah contoh-contoh yang efek pada tubuh ya, pada kulit. Sebentar, saya coba cari yang eh, merkuri. Ya, nah ini dari webnya Direktorat Standarisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Kosmetik ya, BPOM ya, Badan eh, Pengawasan Obat dan Makanan ya. Jadi di sini ada database kosmetik mengandung bahan berbahaya gitu ya. Dan kalau kita lihat ke bawah ada nama produknya ya. Di sini kemudian kandungan bahan berbahayanya ya yang dan juga dilarang itu ada merkuri, ada apa nih merah ketiga nih gitu ya. Ada senyawa antimon ya. Antimon tuh apa senyawa ininya deh. AT atau apa gitu itu simbolnya ya. Ada ini juga ya. Jadi dicek-cek lah ya kalau misalnya yang mau belanja-belanja kebanyakan dari Taiwan gitu. Dan pemerintah sudah mengeluarkan surat eh, public warning ya seperti itu untuk mengingatkan bahaya dari eh, kosmetik ya yang mengandung merkuri dan sebagainya ya. Oh ini juga nih, nah, ternyata ada produksinya di Jawa Barat sekiranya selain dari impor ya. Mengandung metanol, hidrogen merkuri raksa. Itu, itu kalau diambil dari dalam bentuk PDF
Wah, ini dia. Ya, ada berapa nih? Ada 49 halaman. Ada 947, ya, hampir 1000 apa kosmetik ya yang mengandung merkuri kebanyakan. Nah, tolong nah ini tadi ya Widya ada contohnya tadi. Silakan di, kalau mau belanja gitu ya, apa di, dicek di database ini ya apakah dia aman atau tidak gitu ya. Belanja untuk ada yang mengandung timbal juga. Nah, ini artinya apa ya? Artinya ini banyak sekali penggunaan apa bahan-bahan berbahaya ya, bukan hanya merkuri dalam keseharian kita ya. Ini baru kosmetik ya. Mungkin juga ada yang apa? Saya curiga nih ya, yang merah ini nih, merah K3, merah K3 ini apa? Bentuk bahan kimia juga gitu ya. Cuman saya bahasa asingnya apakah rodamin atau apa saya agak lupa. Siapa tadi yang angkat tangan? Maya, silakan. Ada yang mau Pencet, disampaikan? Pak. Kenapa? Kepencet, mohon maaf. Oh, kirain tuh mau konfirmasi kosmetik yang dipakainya gitu ya. Nggak, Pak, Oh, nggak pakai. nggak pakai ya. Oke. Nah ya benar ya, ini yang merah ini rodamin ya. Rodamin B. Rodamin B ini eh, zat warna yang juga banyak digunakan pada industri tekstil. Ya. Nah, seringkali ini disalahgunakan juga untuk pewarna makanan. Ya. Ini mesti hati-hati ya, apalagi yang warnanya mencolok-mencolok gitulah ya. Eh, ya bukan bukan maksudnya langsung menuduh ya menggunakan bahan kimia berbahaya, tapi kita waspada aja ya kalau misalnya ada yang makanan dengan warna mencolok, mencurigakan ya mesti waspada. Jangan jangan sampai itu berasal dari bahan kimia yang berbahaya ya tadi rodamin B ya. Saya juga menggunakan rodamin ya, tapi yang rodamin water tracer ya untuk mengetahui tracer itu tracing, menelusuri ya, menelusuri aliran air. eh, Kalau air permukaan sih relatif gampang ya, bisa dilihat juga gitu, bisa ditelusuri secara fisik. Tapi kalau air tanah ya agak susah karena kita nggak bisa masuk ke dalam tanah. Jadi saya menggunakan Rodamin WT water tracer ya. Warnanya merah juga sama gitu. Dan status B3 juga sehingga izin impornya sangat eh, sangat lama dan susah ya. Kebetulan bukan saya yang ngurus tapi perusahaan saya tinggal pakai aja. Itu ya mengenai bahan kimia dalam kosmetik yang termasuk merkuri yang harus diperhatikan ya dan diwaspadai karena sifat bahayanya tadi gitu. Baik, saya lanjutkan lagi dengan materi merkuri pada alat kesehatan ya. Jadi tahun 2019 keluar Permenkes ini tentang penghapusan dan penarikan alat kesehatan. Eh, saya kurang update sejauh mana progresnya dari
penarikan dan penghapusan ini ya. Karena seingat saya kemudian pada saat akan implementasi itu eh, terdapat apa ada COVID ya, ada COVID sehingga juga tertunda beberapa programnya. Kebetulan dulu ada dua mahasiswa saya yang melakukan kerja praktek ya untuk memantau sejauh mana eh, penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri ini sudah dilakukan di pasien case gitu. Nah, ini menarik karena ternyata banyak juga pasien case yang belum mempunyai alat pengganti. Ya, misalnya termometer tadi, ternyata termometer digitalnya belum ada atau eh, pengukur tekanan darah, ya, itu juga belum ada, ya, sehingga sebagian masih menggunakan yang bermerkuri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pengumpulannya, ya, di mana pengumpulannya yang eh, atau penarikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga waktu itu belum lancar, ya, karena ya semua masih fokus pada penanganan COVID waktu itu. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan lebih lanjut. Nah, terakhir eh, yang masih menjadi eh, kesulitan ya dalam pengelolaan merkuri ini adalah eh, istilahnya apa? Pemusnahan atau apa? Penghapusan secara keseluruhan. Nah, sebelum-sebelumnya Indonesia itu mengirimkan ke Jepang karena Jepang salah satu negara yang mampu mengelola merkuri. Ya. Nah, dalam perjalanan dari Indonesia ke Jepang, untuk setiap negara yang katakanlah menjadi tempat transit gitu ya, itu harus ada izin untuk masuk ke negaranya, gitu. Kemudian izin transportnya dan sebagainya. Gitu. Nah, terakhir saya masih apa 3 bulan lalu lah kira-kira ya, ada kesulitan untuk mengirimkan ke Jepang sehingga banyak penghasil merkuri ya dari proses pertambangan misalnya. Ya, jadi tadi ya bahwa elemen mikro itu ada di dalam tanah termasuk juga bersamaan dengan barang-barang tambang ya. Jadi kalau memproses emas dari biji, nah kadang ada timbul juga merkuri ya yang kemudian harus dikumpulkan ya dan harus kemudian ekspor atau dikelola keluar gitu ya. Nah itu akhirnya ada kesulitan sehingga harus disimpan dulu di di perusahaan dalam satu ruang yang eh, sangat aman gitu ya. Jangan sampai disalahgunakan gitu. Nah mudah-mudahan sekarang sudah ada solusi ya bagaimana apa merkurinya dikelolanya yang dikumpulkan tersebut. Nah ini yang alat kesehatan ya, barometer, higrometer, manometer, termometer, tensimeter. Nah ini nih tensi ya. Nah, ini termometer. Ya. Kemudian ada juga yang dipakai di gigi, ya. Amalgam gigi campuran gitu. Kalau dulu zaman gigi berlubang kan suka warna perak-perak gini ya amalgam gitu untuk tambalannya. Nah itu juga dikurangi, dihilangkan. Nah ini tadi ya ekspor oleh kementerian. Nah, ini terkait dengan limbah merkurinya ya. Jadi
bagaimana limbah merkuri dikelola, ya. Jadi ada taruh sini waste consists, ya, of mercury or mercury compound, ya. Contohnya adalah eh, kelebihan merkuri dari proses timbulan merkuri dari proses decommissioning, ya, pabrik, ya, atau apa, penutupan pabrik, ya, gitu. Kemudian waste containing mercury, ya, jadi ada juga waste yang mengandung, ya. Kalau tadi merkurinya sebagai waste utama, kalau ini ada waste yang mengandung merkuri, ya. Ada juga waste yang terkontaminasi dengan merkuri, ya. Jadi ini statusnya sama dengan bahan, ya. Ada kalau bahan terkontaminasi dengan limbah B3, maka seluruh bahan tersebut dianggap sebagai limbah B3, gitu, ya. Jadi ini prinsip kehati-hatian, ya, yang diterapkan dalam mengelola merkuri, ya. Bukan hanya merkurinya saja atau limbahnya, tapi juga semua bahan yang terkontaminasi merkuri, ya, gitu. Itu harus dikelola. Nah, bagaimana apa merkuri dikelola, ya, kira-kira seperti inilah prosesnya. Jadi ada pretreatment, ya, kemudian ada eh, apa penguapan, ya, penangkapan, sampai akhirnya industrial merkuri dihasilkan. Jadi apa istilahnya tuh diambil kembali, ya, si merkurinya. Nanti ada uap-uap yang harus uap uap atau emisi yang harus dikeluarkan, tentunya dengan beberapa upaya pencegahan keluarnya polutan melalui emisi, ya, dengan scrubber, elektrostatik precipitator, absorption tower, ya, baru kemudian dikeluarkan melalui cerobong, ya. Ini tiga unit ini adalah pengendali pencemaran udara, ya. Nah, ini industrial merkuri nanti bisa digunakan kembali, ya, untuk beberapa industri yang memang masih memerlukan merkuri. Kemudian untuk kotoran dan yang lainnya masuk ke landfill, gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan di Jepang. Nah, kemudian lampu, ya, ini untuk lampu bekas, ya, lampu fluorescent lamp, ya, atau lampu TL, lampu neon, tube lamp, ya. Jadi merkurinya dia dalam bentuk gas, ya. Jadi salah, ya, kalau ada yang menghancurkan lampu-lampu seperti ini, lampu neon seperti ini, gitu, ya. Karena begitu hancur maka merkurinya lepas ke udara. Jadi biarkan kalau lampunya sudah mati, ya biarkan utuh, sebisa mungkin dibawa ke tempat pengumpulan untuk diproses lebih lanjut, ya, agar uap dari merkuri bisa ditangkap, ya, dan tidak lepas ke udara. Tuh. Termasuk dari baterai, ya, baterai-baterai bekas juga demikian, diproses untuk diambil bukan hanya eh, apa merkurinya saja, ya, tapi juga ada yang lain, ya. Kalau baterai ini banyak mengandung eh, zinc, ya, seng, manganis dioksida,
iron casing ya, besi, grafit. Grafit itu arang ya, arang karbon, ada brass ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini kalau dikumpulkan, nah, jumlahnya banyak ya tetap menguntungkan ya. Inilah teknologi yang apa high tech ya, yang jarang orang memprosesnya ya. Dan negara Jepang pionir untuk hal seperti ini ya, termasuk pengambilan logam-logam penting dari barang elektronik ya, dari handphone seperti itu contohnya. Nah, ada yang kerja di PPLI nggak di sini? Dulu perasaan ada nih ya, yang memperkenalkan diri. Oh, beda kelas kali ya. Oke, ya. Di Indonesia ada PPLI, Prasada Pemuda Limbah Industri. Ini salah satu perusahaan yang mengintegrasikan proses pengelolaan limbah B3-nya secara masif ya, secara kompleks, termasuk bagaimana mengelola merkuri. Nah, ini yang menjadi penghubung ekspor merkuri Indonesia ke Jepang karena sebagian dari saham PPL ini dimiliki oleh Dowa. Dowa ini perusahaan dari Jepang. Ya. Itu jadi untuk elemental merkuri ya yang kandungannya cukup tinggi di atas 260 mg per kilogram ini dikirim ke Overseas Treatment Facility ya ke Jepang tadi. Ya. Tapi kalau lebih kecil dari itu dilakukan stabilisasi, kemudian eh, dimasukkan atau ditimbun di tempat penimbusan atau landfill ya. Timbus jadi bahasa resminya. Landfill itu adalah penimbusan gitu. Itu dan tentunya setelah distabilisasi nanti kita akan pelajari hal ini di kuliah limbah B3 terkait dengan pengolahan ya. Jadi pengolahan itu ada secara thermal dibakar, ada fisik ya, solidifikasi, stabilisasi, ada juga secara eh, biologis ya, dengan cara bioremediasi contohnya. Nah, ini sebenarnya udah bicara soal limbah ya, merkuri, limbah B3 merkuri. Jadi ini prosesnya harus dilakukan stabilisasi terlebih dahulu ya, sebelum dilakukan enkapsulasi ya, atau pengkapsulan ya. Kalau masuk kapsul, harapannya menjadi stabil dan aman ya secara fisik gitu. Lalu kemudian dimasukkan ke tempat penimbunan gitu. Atau penimbusan, sorry ya. Salah satu salah satu bentuk penimbunan adalah penimbusan ya. Tempat penimbunan yang lain bisa di lubang bekas tambang, bendungan penampung limbah tambang, injeksi ya. eh ya, dan ini penimbusan. Jadi ada empat ya secara aturan. Oke, itu terkait dengan merkuri. Bahannya sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silakan. Kalau masih ada bahan Ada, kuliahnya. Ya, belum ada Pak. belum ada.
Yang lain mungkin silakan diadakan ulang tahun. Ya, sebentar lagi. Hmm, Bapak izin bertanya, ya, silakan Bu. eh, Pak ini terkait isu penimbunan di PPLI kan katanya penimbunan itu sudah tidak sanggup lagi dan sekarang sedang mencari tempat solusi penimbunan yang lain. Sementara di masyarakat juga ada isu mereka kalau penimbunan itu akan ada serapan bahan limbah B3 yang bisa saja mengenai air mata airnya. Nah, itu Hmm, gimana ya Pak solusinya kalau misalnya ada konflik antara masyarakatnya? Oke, terima kasih. Ini topik ke pengelolaan limbah B3, tapi nggak masalah karena tadi saya udah menyinggung PPLI ya. Jadi saya tidak melihat PPLI-nya, tapi melihat pada syarat lokasi dan fasilitas tempat penimbunan limbah B3 ya. Itu bisa dilihat di PP 22 2021 atau Permen LHK nomor 6 tahun 2021 ya. Pada bagian penimbunan limbah B3 ya. Terutama kalau case-nya di PPLI artinya penimbusan ya, karena tadi juga ditulis ya di slide-nya penimbusan. Nah, di sana terdapat syarat-syarat eh, teknis dan prasyarat lokasi ya. Jadi kalau syarat teknis itu adalah bagaimana cara menimbunnya ya, bagaimana eh, membuat tempat penimbunannya, penimbusannya, lapisannya dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau syarat lokasi itu mengatur tentang misalnya seberapa jauh eh, bukan contoh misalnya gini, bagaimana kondisi geologi dari tempat penimbusan tersebut. Artinya saat geologi itu di bawah tanahnya itu struktur geologinya seperti apa ya. Kemudian ada syarat lagi bebas banjir. Nah, artinya kan harus dilihat juga posisinya dari sungai, posisinya di topografinya apakah ada di lembah, ada di puncak atau datar, tapi ada saluran drainase dan sebagainya lah ya. Gitu. Kemudian lokasinya bebas gempa, itu juga ditunjukkan dengan hasil kajian lokasi dan jaraknya terhadap eh, sesar ya. Sesar itu kan kayak yang lagi rame nih sesar Lembang kalau di Bandung gitu ya. Yang kalau dia bergerak, dia akan menimbulkan gempa gitu. Kemudian apalagi ada banyak lah ya. Nah, terkait dengan geologi tadi, salah satunya adalah eh, terkait dengan daerah resapan air. Nah, resapan air itu juga dibagi ada termasuk air yang apa bisa masuk dari dasar tempat eh, penimbunan. Ya, nah, nanti pastinya tolong dilihat lagi ini karena aturan hukum ya. Jadi mengacunya ke aturan hukum. Jangan saya cuma memberikan ini aja apa gambaran umum terkait dengan aturan hukum tersebut. Ya. Yang pastinya lihat di peraturan itu apa yang tertulis. Nah, termasuk tadi ya
kekhawatiran terkait dengan kontaminasi terhadap air tanah, ya mata air, ya air tanah yang kemudian nanti muncul menjadi mata air bagi masyarakat itu harus bisa dibuktikan perencanaannya, ya, dan jaminan keamanannya, gitu. Nah, ini memang agak-agak ilmiah jadinya, ya. Ah, harus dilihat dari dua sisi. Perusahaan harus bisa menyampaikan hasil kajian ilmiah tersebut menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, gitu ya. Ya, jangan menyebutkan eh, hydraulic conductivity lapisan tanah terbawah tempat penimbusan adalah 10 pangkat minus 7 sentimeter per detik, kan. Itu kan masyarakat mah nggak paham artinya apa angka itu. Nah, itu harus dirubah bahasanya, gitu. Nah, di satu sisi masyarakat juga harus bisa ada yang paham, ya, membaca aturan sehingga bisa nyambung apa yang dilakukan oleh perusahaan itu kira-kira udah sesuai belum dengan yang ada dalam peraturan. Jadi kalau menurut saya hal-hal teknis seperti ini harus sama pemahamannya, ya. Apalagi kalau membaca aturan aturan hukum. Nah, tentunya di sini pasti akan ada semacam penengah atau perantara, ya. Dalam hal ini pemerintah harusnya, pemerintah daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten atau pemerintah pusat KLH, sehingga bisa dicari solusi lah kalau ada masalah, gitu ya. Toh kalaupun ternyata bermasalah, ya mau nggak mau harus di stop selama itu memang terbukti salah, gitu. Gitu, Bu Fitri. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu tadi saya lagi nyari apa ya? Mungkin ada yang lain, silahkan. Kalau Oh, oh iya. Boleh, Pak. Eh, eh, Kalau dari literatur yang saya baca ya, Pak, ya, banyak tambang di Kalimantan, terutama di daerah aliran Sungai Kapuas itu banyak tambang ilegal yang juga malah dipraktikkan oleh masyarakat daerah sendiri karena itu sangat menguntungkan. Terutama di situ adalah tambang emas yang pasti menggunakan merkuri karena itu hmm, sebagai salah satu pengikat. Nah, akibatnya adalah karena di situ tambang emas ilegalnya itu ada ribuan, Sungai Kapuas ini jadi sangat tercemari tentu saja oleh merkuri dan banyak ekosistem yang punah, entah itu spesies hewan endemik atau banyak ekosistem-ekosistem lain yang terpengaruh. Terutama saya yakin juga mata air dan sungai-sungai anak sungai dari Sungai Kapuas itu juga akan terdampak gitu. Sedangkan kalau misal dalam kasus seperti ini yang dari Pak Chandra tahu itu praktik dalam apa mungkin bisa mengolah kondisi yang sudah terpuruk ini seperti apa ya? Terima kasih. ya, terima kasih, ya. Pertama, kita harus melihat ini udah pada pernah ikut kuliah lingkungan tambang belum ya? Kelas ini. Ada yang sudah? Sudah, Ada yang Pak. belum? Sudah. Sudah. Kevin sudah. Yang lain? Ya, nggak apa-apa lah. Saya ulangi lah sedikit, ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa menurut konstitusi, ya, bumi, air, tanah, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Nah, secara sederhana bisa diartikan bahwa barang tambang, ya, kan yang ada di dalamnya, dalam tanah, ya, itu dikuasai oleh negara pertama. Eh, Bentuk penguasaan negara adalah pertama negara melakukan sendiri nambang, gitu ya, bisa melalui BUMN-nya misalnya. Kedua, negara membuat peraturan
terkait dengan tata kelola pertambangan yang bisa kemudian digunakan oleh banyak pihak. Yang ketiga, negara mengkontrakkan, ya, memberikan mandat kepada perusahaan untuk menambang, nanti hasilnya dibagi ke pemerintah karena pemerintah penguasanya. Nah, kaitannya dengan penguasaan pemerintah artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, oleh perusahaan itu harus mendapatkan izin. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Pertama, dalam apa, mengelola kondisi seperti itu, yang harus dilihat adalah sistem perizinannya, ya, bukan sistem, status perizinannya, apakah dia berizin atau tidak. Ya. Nah, kalau dia tidak berizin, ya, maka ranahnya adalah ranah yang namanya juga tidak berizin, ya. Sebentar, ini hujan. Ya, arti dari kata izin adalah memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi pada prinsipnya menambang itu dilarang karena dia milik negara barang tambangnya, kecuali minta izin dan diizinkan. Gitu. Nah, kalau ada penambang tanpa izin, artinya dia melanggar. Maka prosesnya adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh tentu aparat penegak hukum APH, ya, yang paling dekat kepolisian. Gitu. Nah, jadi saya dengan kondisi tersebut sebenarnya saya ingin mempertanyakan status dari penambang-penambang yang ada di sungai tersebut, apakah berizin atau tidak. Yang kedua, dalam konteks dia sudah berizin, maka yang menjadi tanggung jawab pengawasannya adalah di bawah Kementerian ESDM. Nah, maka ESDM lah yang kemudian harus memastikan praktek penambangannya berjalan dengan baik dan benar. Dan termasuk penggunaan bahan-bahan pemroses tadi, apakah sianida, apakah merkuri. Karena kalau di dalam proses diizinkan menggunakan merkuri, ya, ya artinya tidak boleh dilarang. Tapi bagaimana merkuri tersebut digunakan dengan baik, itu yang harus diawasi. Gitu. Nah, itu sih apa, siapa tadi? Nama aslinya itu siapa sih? Ini Pendos itu apa tadi ya? Nah, ya. Eh, saya menjawabnya secara normatif karena memang tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi di sana. Kalau secara teknis, ya, penggunaan merkuri kan tadi sudah ada rencana untuk dikurangi. Ya, artinya ya seharusnya instansi terkait dalam hal ini ESDM juga menyikapi dengan tidak memberikan izin operasional tambang yang menggunakan merkuri, ya. Karena kan turunan dari Perpres itu kan harusnya diikuti dengan pengaturan-pengaturan di bawahnya. Nah, itu kalau yang berizin. Kalau yang tidak berizin, ya ini yang susah, ya. Harus masuk ke ranah aparat penegakan hukum. Mau dia pakai merkuri, mau dia pakai sianida, atau mau pakai cara yang ramah lingkungan, ya. Selama tambangnya tidak berizin, itu dianggap menyalahi peraturan dan harus dipindah. Itu aja dulu kalau yang tidak berizin. Baru kalau misalnya berizin, ya ke pengawasan ESDM tadi dan pembinaan tentunya. Suara saya masih jelas nggak di sini, hujan deras di tempat saya? Jelas, Pak. Masih, ya? Oke. Meskipun saya harus agak teriak-teriak nih, sebentar. Saya harus cek dulu.
Oke, cek suara saya jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, makasih. Saya pakai headset sekarang. Oke, saya sedikit. Oke, sorry tadi yang bertanya, kira-kira jawaban saya cukup jelas tidak? Siapa tadi yang nanya? Pendots. Pendots nih. Siapa nama aslinya nih Pendots nih? Mohon maaf Pak, ini nama Zoom saya belum saya ganti Effendi Azhari. Oh, ya. Tolong kalau kuliah nama Zoom-nya diganti karena kalau saya ngisi absen dari daftar hadir di Zoom ini agak susah nanti nyari. Kemarin ada Joy. Oh, saya susah nyari Joy siapa nih. Ternyata Joko. Aduh. Ini juga Pendots. Sudah saya ganti Pak. Dan siap. Effendi Ashari jadi pendengar. Oke, saya lanjutkan sedikit terkait dengan D3 itu eh, terkait dengan proper ya. Nah, ini sebagai informasi karena informasi dan pengetahuan ya, karena saya yakin juga kan di sini banyak yang sudah bekerja di perusahaan, ya, barangkali terlibat dalam proses proper dan saat ini pengelolaan B3 ya sudah masuk ke dalam kriteria penilaian. Kalau dulu masih apa hanya diberlakukan di pelabuhan, tapi sekarang sudah semua. Jadi eh, intinya ini ya, dasar hukumnya adalah melakukan pengelolaan B3 untuk B3 yang tercantum dalam lampiran peraturan 74 tahun 2001 ya, PP 74 2001 ya, dan melakukan eh, pengelolaan PCB, nah, PCB. Ya. Jadi ada dua, sorry. Nah, ini target proper secara umum tahun 2025. Nah, saya ambil bahan presentasi ini dari KLH ya, 5.000. Sebenarnya ini masih jumlahnya masih sedikit dibanding total keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia. Ini terkait dengan apa definisi dari P3 pernah saya jelaskan. Ya. Kemudian klasifikasi, ya ini mengingatkan kembali ya, bahwa B3 itu tidak semuanya dilarang. Ada yang dapat dipergunakan, lampiran 1, ada yang terbatas, ya, ada yang dilarang, gitu ya. Jadi eh, ini yang diatur ya, karena bagaimanapun beberapa industri ya, masih memerlukan B3 ya, dalam proses menghasilkan produk lainnya. Atau ada juga yang langsung menggunakan B3 tersebut dalam suatu kegiatan, termasuk bahan bakar. Ya. Nah, ini untuk
identifikasi B3, ya. Tadi ada yang dapat digunakan, dilarang, yang terbatas, ya. Dan dalam apa setelah dihasilkan bisa digunakan, diedarkan, ada yang dapat dipergunakan, ya. Kemudian yang dihasilkan tadi, ya, dari kegiatan yang dijelaskan, gitu. Jadi pertama intinya adalah harus melakukan identifikasi, ya, terhadap B3 yang dipergunakan oleh setiap perusahaan, ya, peserta proper ini. Dan dalam pengolahan D3 ini mulai dari pengadaan, pengedaran, dan penggunaan ini harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur, ya. Untuk pengadaan mulai dari registrasi, ya, impor, penghasil, notifikasi impor ekspor, ya. Kemudian untuk pengangkutan harus ada rekomendasi izin, pencatatan atau manifest, kemudian penyimpanan, lokasinya, ketentuan teknis, simbol, sarana tanggap darurat, ketentuan lain, ya, dan juga pelaporan ini, ya. Pencatatan pengadaan, pengedaran, pengangkutan, dan penggunaan. Jadi aspek ketaatan pengelolaan B3 yang dinilai adalah pengangkutan, penyimpanan, dan eh, pelaporan B3, ya. Untuk pengangkutan ada yang dilakukan oleh sendiri, ada yang oleh pihak ketiga, dan tentunya izin-izin yang terkait dengan pengangkutan ini harus dimiliki, ya. Kalau dilakukan sendiri, eh, tentunya dia diurus sendiri izinnya, ya. Kemudian ada bukti dokumen pencatatan dan pelaporan, dan kalau dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga, selain izin juga harus ada kontrak kerjasama dengan pihak ketiga pengangkut B3. Jadi penghasil melakukan kontrak kerjasama pengangkutan dengan pihak ketiga atau kontraktor. Nah, kemudian untuk lokasi penyimpanan B3, kriteria yang dinilai adalah mengenai lokasinya, kemudian papan nama, simbol, ketentuan teknis, sarana tanggap darurat, pencatatan keluar masuk B3, SOP, ya, SOP penanganan B3 kadaluarsa, ya, karena B3 kadaluarsa maka otomatis menjadi limbah B3, dan tentu tempat penyimpanannya harus berbeda, ya, dengan penyimpanan B3, ya. Dan terakhir adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Terakhir, kriteria penilaian adalah pelaporan pengelolaan B3, ya, mulai pencatatan, ya, sampai ke eh, lembar data keselamatan dan material safety data sheet. MSDS ini kalau nggak salah pernah saya ajarkan, ya, di kuliah sebelumnya, ya. Eh, dari ya Setelah kita tahu CAS number, ya, untuk bahan, kemudian kita juga belajar mengenai MSDS, bagaimana suatu bahan tersebut ditangani, ya, eh, untuk menjamin keamanan dan keselamatan, ya, baik untuk pekerja maupun lingkungan, ya. Nah, itu ditulis di MSDS, ya, Material Safety Data Sheet, ya. Nah, itu menjadi kriteria penilaian di proper nih, artinya setiap bahan yang digunakan di perusahaan, termasuk yang disimpan di gudang, itu harus ada MSDS-nya. Gitu. Nah, kemarin itu ada yang nanya bagaimana kalau pada luarsa, di kelas yang lain kan. Ya intinya harus ada pernyataan, ya, kalau misalnya
eh, dari pemasok ya, bahwa meskipun MSDS-nya belum terupdate, tapi pemasok bisa memastikan bahwa MSDS yang lama itu katakanlah masih berlaku gitu ya. Sehingga itu tidak menjadi kesalahan bagi perusahaan yang membeli material tersebut dari pemasok ya, gitu ya. Jadi dibuatlah semacam pernyataan seperti itu. Nah, apa itu PCBs ya? Tadi PCB ya, polychlorinated biphenyl adalah bahan kimia sintetis yang terdiri dari 209 senyawa individu. Jadi udah sejak lama sekali apa diciptakan ya, diproduksi secara komersial tahun 29 ya. Dan ini banyak digunakan pada industri listrik dan sebagai aditif dalam berbagai produk. Ya. Pada bahan isolasi listrik, pelumas, pendingin, dan aditif untuk meningkatkan kemampuan insulasi dan titik nyala atau flash point. Dia beracun, dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, dapat berpindah dalam jarak yang sangat jauh melalui udara, air, atau terbawa oleh spesies yang bermigrasi melintasi batas-batas negara, ya, bioakumulasi, dan karsinogenik, ya, penyebab kanker. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk PCBs. Ada aturan khusus, ya, bagaimana pengelolaannya. Nah, kalau ada perusahaan yang memang tidak apa, menggunakan atau menghasilkan ya eh, dalam proper mungkin tidak menjadi bahan penilaian gitu ya. Nah, ini sumber-sumbernya dari transformator, kapasitor, minyak dieelektrik, ada apa? Cat ya atau coating dan sebagainya. Nah, ini harus diidentifikasi ya. Eh, Fokuslah langsung ini ke transformator, kapasitor atau minyak dieelektrik ya. Eh, Dilakukan pengujian juga ya. Terus terang saya belum pernah terlibat dalam proses pengujian PCBs ini ya. Kemudian ini simbol dan label ya untuk eh, transformator yang masih digunakan dan yang sudah tidak digunakan. Jadi kalau sudah tidak digunakan maka mengikuti tata cara tentang pengelolaan limbah B3 ya, baik simbol maupun labelnya gitu. Tapi kalau masih digunakan dia masih dianggap sebagai eh, bahan ya, belum menjadi limbah gitu. Sehingga labelnya berbeda. Ya. Nah, ini eh, mumpung ada dalam satu slide ini ya, bedanya bahan dan limbah. Nih sama-sama nih gambar berbahaya bagi lingkungan. Ya, perhatikan kalau limbah ini semuanya mengandung segitiga ya di bagian bawahnya nih. Segitiga berwarna lain ya, warna merah tergantung backgroundnya. Ada yang putih kalau backgroundnya merah. Ya. Ada yang belang-belang juga backgroundnya disesuaikan. Nah, ini simbol untuk limbah B3. Kalau B3 ini tidak ada gambar segitiganya. Ya. Nah, itu yang membedakan. Ini mumpung dalam satu slide saya jelaskan perbedaan simbol. Ya. Nah, ini untuk inventory ya. Jadi perusahaan harus bisa melakukan identifikasi terhadap B3 dan PCBs-nya sebagai bahan untuk penilaian proper ya. Kemudian bagaimana
transformator yang tidak digunakan ini harus dikelola, ya, melalui penyimpanan, kemudian pengolahan, ya. Nah, ini masuk ke dalam ranah pengolahan limbah B3, ya. Nah, tadi saya sampaikan dalam pengolahan limbah B3 ada cara termal, yaitu cara dengan eh, pembakaran menggunakan suhu tinggi. Nah, ini eh, syarat-syaratnya ada efisiensi penghancuran, ya, efisiensi pembakaran, temperatur pembakaran 850 derajat Celcius dengan waktu tinggal paling sedikit 2 detik. Ya. Eh, apa retention time-nya lah kalau di ini bahasa air limbah tuh ya, waktu tinggal ya, gitu. Nah, ini salah satu contoh pengolahan limbah B3 ya, secara termal, gitu. Nah, kalau yang masih digunakan ini apa ya, dianggap sebagai bahan ya, yang tetap harus dikelola juga ya, termasuk dilaporkan penggunaannya. Nah, ini untuk yang non termal tadi kan ada dekontaminasi ya. Harus ada uji usap, uji cepat, uji lab yang tadi diatur ya. Prosesnya juga cukup cukup rumit ternyata di sini ya, cukup banyak ya. Ada di perusahaan ini yang sorry, teman-teman yang kerja di perusahaan yang menghasilkan PCBs nggak? Mungkin bisa sharing. Ada? Tidak ada? Ya. Nah, jadi untuk proper ya, inventarisasi dan identifikasi jangan lupa ya. Intinya diketahui aja dulu di mana apa material-material tersebut berada ya, PCBs itu ya. Termasuk melaporkannya, kemudian ikuti penilaian proper ya untuk memastikan kepatuhannya. Dan yang ketiga adalah sebisa mungkin sirkular ekonomi ya. Jadi eh, meskipun dia dianggap sebagai limbah B3 lah katakan ya, pada akhirnya sirkular ekonomi ya berupa pemanfaatan limbah B3 juga sangat didorong eh, agar bisa mengurangi residu ya atau sisa dari proses pengolahan yang harus ditimbun gitu ya, atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini kriteria proper untuk pengolahan PCBs ya, perencanaan, pengurangan, penyimpanan, pengolahan dan pelaporan. Poinnya di sini ya, yang paling penting pengurangan, penyimpanan dan pengolahan ya, ini secara teknisnya. Kalau perencanaan dan pelaporan kan lebih kepada administratif gitu. Jadi kalau perencanaan ini dianggap taat kalau memiliki dokumen peta jalan ya, roadmap pengelolaan transformator, kapasitor dan minyak dieelektrik ya, yang mengandung PCBs yang memuat paling sedikit A sampai G ini ya. Nah, jadi perusahaan nih harus sudah mulai juga nih mempunyai SOP ya, atau kebijakan atau mungkin tenaga kerja baru yang khusus untuk mendokumenkan peta jalan ya, bukan hanya itu tapi juga eh, melakukan pemantauan dan pelaporan ya, monitoring, evaluasi dan pelaporan dari peta jalan ini ya. Pengurangan ya artinya harus dipikirkan bagaimana eh, kalau dikurangi itu kan artinya ada beberapa aspek yang harus dilakukan ya.
apakah perubahan teknologi, penggantian bahan, ya, menggunakan yang lebih aman, atau jenis inovasi yang lain ya, termasuk mungkin daur ulang ya, jika memungkinkan. Penyimpanan tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian pengolahan ini biasanya juga dilakukan eh, kerjasama ya dengan pihak ketiga gitu. Ya, bisa dilakukan sendiri atau oleh pengolah yang memiliki izin gitu ya, pihak ketiga. Dan untuk ini diperlukan Pertek. Ya, ini artinya sudah masuk dalam ranah pengelolaan limbah B3 gitu. Pelaporan PCBs artinya kalau dalam proper sebelumnya sudah dilaporkan ya PCBs ini, tinggal dipisahkan mungkin ya secara khusus PCBs dilaporkan dalam pengolahan pengelolaan B3 ya, kriteria pengelolaan B3 tidak masuk ke limbah B3 lagi. Mungkin demikian ya. Terakhir pelaporan ya, jadi ini juga penting karena dengan pelaporan kita bisa melakukan eh, eh, apa bahasa Inggrisnya itu ya. You cannot manage, you cannot measure. Kamu nggak bisa mengolah kalau kamu tidak bisa mengukur. Ya. Nah, termasuk pelaporan itu adalah salah satu bentuk atau hasil dari pengukuran yang harapannya bisa digunakan sebagai dasar atau bahan pengelolaan lebih lanjut yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita nggak membuat laporan pengeluaran bulanan, ya kita nggak tahu berapa spending kita setiap bulan dibandingkan dengan eh, penghasilan, ya. Dan itu yang menentukan kita bisa saving berapa, nabung berapa, contohnya begitu. Ya. Eh, kita harus punya apa target-target lah dalam pelaporan ini juga apa yang harus dilakukan. Makanya pelaporan ini juga bagian siklus dari nanti upaya pengurangan gitu ya. Nah, sama logikanya. Kalau kita melaporkan pengeluaran bulanan, kita bisa kemudian menargetkan lagi pengurangan pengeluaran hal-hal yang tidak diperlukan sehingga savingnya menjadi lebih besar gitu. Nah, ini pelaporan contohnya formnya seperti ini ya. Terima kasih lindungi masyarakat dari racun PCB ya. Indonesia bebas PCB, lindungi masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini kriteria yang baru di proper untuk tahun 2025 ini dan sepertinya udah mulai masuk ke penilaian ini ya, peringkat hijau ya, kandidat hijau ya, kalau nggak salah di bulan-bulan ini. Gitu. Nanti kita coba lihat hasilnya dari performance pengelolaan B3 ini. Oke, itu sedikit tambahan materi terkait dengan B3 ya, dan bagaimana implementasinya dalam eh, program proper ya, di mana pemerintah tentunya menilai eh, praktek pengelolaannya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita bicara soal teori-teori dan teori-teori dan ya cerita-cerita ya mengenai bahaya dari B3 dan sebagainya. Nah, ini bagaimana prakteknya dilakukan eh, di industri dan bagaimana evaluasi dilakukan oleh pemerintah melalui proper ya. Jadi harapannya dengan materi ini bisa mendapatkan gambaran ya eh, secara lengkap meskipun masih banyak ya jenis B3 yang bisa kita bahas ya kita bisa diskusikan tapi karena topik tentang limbah B3 juga masih banyak nanti kita maju dulu ke limbah B3 kita selesaikan
bebas nanti kalau kita mau diskusi lagi soal B3 ya. Kita maju mundur nggak ada masalah karena dua barang ini masih saling terkait. Gitu. Oke, materi malam ini yang ingin saya sampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Siwi Pramudita, silakan. Izin Pak Chandra, selamat Ya, malam. malam. Saya mau tanya Pak terkait pengelolaan PCBs ya, karena ini kan poin baru pada penilaian proper ya Pak. Ya, Untuk kalau berdasarkan Permen LH 29 2020 kan untuk uji visual trafo itu sebenarnya untuk yang usianya di atas 97 ya Pak, dikecualikan ya kalau untuk pengelolaan PCBs itu. Kemudian, tapi dalam prakteknya itu di perusahaan kan melakukan purifikasi ya Pak, walaupun misalkan trafo kami itu di atas 97, tapi pasti melakukan purifikasi untuk trafo-trafo yang performance-nya sudah menurun. Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan pada pasal tersebut kalau kita diwajibkan untuk melakukan pengujian PCB setiap tahun, hmm, tapi kan ada potensi tercemar ya Pak dari alat purifikasinya yang si vendor sediakan seperti itu. hmm, Nah, dari ketimbang kita ketularan gitu ya Pak, maksudnya kayak kontaminasi dari alat purifikasi, sebenarnya si alat purifikasi itu tuh bisa diuji nggak sih Pak, apakah dia mengandung si PCBs atau tidak? Kalau misalkan bisa, itu pakai metode apa ya Pak, kalau boleh tahu? Biar kami juga ke depannya bisa bikin agreement atau disclosure agreement gitu sama si pihak vendor kalau kamu terbukti melakukan pencemaran gitu ya, kasarnya trafo kita yang tadinya sehat malah jadi kontaminasi gara-gara alat purifikasi si vendor, ya kita bisa minta charge ke mereka gitu. Paling hmm. itu sih Pak. Mbak Siwi kerja di mana nih? Kalau boleh tahu. Eh, Di Toyo Denso Pak, Toyo Denso Indonesia, manufaktur otomotif. Oh, ini itu banyak menggunakan alat-alat seperti ini yang mengandung PCBs ya. Eh Trafonya cuma ada 6 sih Pak. Hmm, gitu. Mm-mm. Oke, terima kasih ya. Baik. Kalau boleh saya jujur, saya belum banyak apa menguasai terkait dengan topik PCBs ini, gitu ya. Karena ini juga ternyata muncul di proper juga ini suatu hal yang eh, untuk saya baru ya, untuk orang yang punya background di tambang. Jadi saya belum bisa memberikan komentar atau jawaban dari apa yang disampaikan Mbak Siwi tadi ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa ngobrol lah dengan teman-teman yang lebih paham terkait itu kekhawatiran kontaminan untuk alat dari alat purifikasi tadi gitu ya. Karena ya sangat beralasan ya eh, apa tadi kontaminan bisa menempel atau berpindah ke sesuatu bahan yang sifatnya masih masih aman, masih bagus gitu ya. Eh, itu sangat beralasan dan sangat bisa dianggap mengkhawatirkan terhadap kinerja penilaian gitu. Nah, ini menarik nih metode-metode pengujian, uji visual, uji cepat tadi ada uji usap juga gitu ya. Saya tahunya uji usap tuh dulu pas zaman COVID ya kita dicolok hidung gitu ya atau di tenggorokan gitu uji usapnya. Makasih Mbak Siwi mungkin nanti saya coba cari ini ya dari pertanyaan tadi cari pendapat lain yang lebih pas ya. Nanti saya sampaikan di forum ini. Dari teman-teman yang lain ada yang paham, bisa sharing juga, silakan. Nggak ada. Oke, ya, Oke, baik Pak. baik. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mbak Siwi. Pertanyaannya bagus, jadi ini juga membuka apa wacana ya untuk kita semua, termasuk saya, terutama saya lah, ya, untuk belajar lebih yang lain terkait dengan ini. Oke, silakan. Ada yang lain? Ternyata sudah 8:30.
Kalau tidak ada lagi, mana tadi database kosmetik? Kalau tidak ada lagi, mungkin saya akhiri saja perkuliahan malam ini ya. Minggu depan kita masuk ke topik limbah B3. Kita mulai dari proses ya sekilas tentang peraturan, selanjutnya mungkin nanti ke eh, inventarisasi dan seterusnya ya. Jadi ada sekitar 7 atau 8 topik gitu. Limbah B3 itu cukup banyak. Hmm. Oke, saya sudah share screen QR absensi ya. Jadi silakan untuk mengisi atau scan untuk isi absensinya. Yang kesulitan untuk melakukan scan, silakan tulis namanya di kolom chat, nanti secara manual saya input ke lembar presensinya. Baik, saya akhiri perkuliahan malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Makasih ya, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, yang